Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mereview salah satu keris pusaka berdapur Kalamisani. Berdapur Kalamisani dengan panjang bilah 38,5 cm dengan sandangan Gayaman Surakarta atau Solo dengan pendok kerawangan seperti ini. Jadi ini sandangannya memang saya pesankan dari kayu kemuning, kemudian pendoknya ini pendok lawasan. Ini handle-nya juga kayu kemuning. Kita coba lihat sekarang keris pusakanya ya. Jadi keris pusaka dengan dapur Kalamisani ya. Ini keris lurus ya, dengan ricikan kalau kita amati mulai dari sor-soran, bisa dekatkan tanpa pembesaran. Jadi terdapat sekar kacang, kemudian jenggot ya pada sekar kacang, bisa pemirsa lihat ada jalen satu, kemudian lambe gajahnya kali atau dua. Ricikan yang lain adalah pijitan ya, kemudian tikel alis, ini tikel alisnya juga kelihatan. Nah ini pijitannya, jadi keruingannya, lekukannya di sini lurus dengan gonjo, kemudian sogokannya rangkap. Saya bisa lihat dalam sogokannya ya. Kalau lubangnya sogokan itu ya kayak selokan, ini kecil tapi dalam. Ada bawang sebungkul, kemudian di belakang ada serawean ya, ini ada serawean, nah, bisa lihat tuh ya kalau dimiringkan. Kemudian nungka ya, bilah pada sor-soran, kemudian ada ricikan lain ronda nunut. Kalau kita amati bentuk wadadangnya, jadi ciri khas keris PB. Sekarang kita amati pamor pada bagian gonjo. Ini ada pamor ulung di sini, kemudian di bawahnya ada ganja ulung ya, tapi di bawahnya separuhnya ini ada pamor. Jadi kalau kita amati ada pamor tendung musuhnya ya, pamor seperti ini nih, seperti ujung gunung. Itu sangat langka, hanya keris-keris khusus ya, yang biasanya di ganjanya ada seperti itu. Kemudian kita lihat ricikan lain di pinggir bilah, ada gusennya, ada lis-lisan di sini, sama juga di situ. Jadi kalau diperbesar kelihatan sogokannya menyatu di sini. Kemudian dari serawean tikel alis juga ini menyatu dengan keruingan. Saya tunjukkan dulu bilahnya. Memang ada pada beberapa bagian tadi ada korosi ya. Nah ini ujungnya buntut tuma ya. Kita lihat keruingan ini menyatu di sini nih. Jadi tidak sampai ujung ya. Kita lihat ini, coba saya shoot miring ya, biar pemirsa lihat. Kemudian paksi, maaf ya, bukan paksi, gonjo, pamor di bawah, ada pamor garis ya, seperti Mas Kumambang. Kemudian di belakang juga ini kalau saya shoot, jadi full pamor.
Mas Kumambang, berlapis-lapis. Kita lihat posisi sebaliknya. Sama juga di Gonjo, ada pamor tundung musuhnya seperti ujung gunung, tapi yang melintang pada Gonjo. Jadi pemirsa bisa melihat tataan pamor dan besi ajinya. Lumer. Permukaannya kalau saya lus ini licin. Nah ini buntut tumanya. Saya pemirsa lihat. Coba saya perbesar sekarang. Dengan perbesaran 3,09 kali. Jadi pemirsa bisa melihat degradasi warna baja ya pada pucuk keris. Kemudian tataan pamornya sangat halus, berlapis-lapis. Nah, ini pemirsa bisa lihat kalau udah fokus nih, ya. Ricikan yang tak kalah penting lagi di tengah bila terdapat odo-odo. Kalau kita amati tataan pamornya di sini antara pamor rekan, ya, pamor miring dan melumahnya jadi satu. Nah ini baung sebunggulnya juga bisa kita lihat tataan pamornya. Coba saya angkat sekarang bilah pusaka ini dengan perbesaran 3,09. Ini bagian bawahnya. Pemirsa bisa lihat bentuknya. Pada bagian depan gandi yang ada sekar kacangnya bisa pemirsa lihat. Pada bagian ekor dari ganja, ya, buntut urangnya. Sekarang saya tunjukkan dengan saya angkat. Nah ini tataan pamornya sangat indah, nyatu. Dipertegas dengan adanya odo-odo di tengah bilah sepanjang bilah. Kombinasi pamornya sangat detail. Ada pamor sumber juga kerejekian, ada kalembeng atau engkon yang berlapis-lapis. Ini bisa lihat pada bagian pinggirnya. Kemudian di tengah bilah juga ada pamor yang mirip kupu-kupu. Nah ini. Kalau kita amati bentuk bilah dari pusaka ini memiliki bentuk di sini nih kayak pinggang, kemudian melebar, kemudian mengecil lagi di depan. Jadi bentuknya nih bisa pemirsa lihat. Panjang bilah pusaka ini, sekali lagi saya ulangi, 38,5 cm. Panjang gonjo 8,5 cm. Panjang peksi 7,1 cm. Pada beberapa bulan kemarin sebenarnya keris ini sudah saya tampilkan bentuk peksinya. Jadi pemirsa yang penasaran pada bentuk peksi bilah pusaka ini bisa buka pada channel DDRB, itu ada bentuk peksinya bagaimana. Jadi saya sekarang tidak akan menunjukkan lagi bentuk peksinya. Jadi bisa pemirsa lihat perpaduan antara besi aji, pamor, degradasi pamornya bisa kelihatan di sini sangat lumer. Jadi
Dengan bentuk seperti ini saya estimasikan ini adalah keris Kalamisani dari Pakubuwono. Sekitar ya kalau enggak Pakubuwono 8 atau 9. Namun yang menjadi pertanyaan dan juga sampai hari ini tidak terjawab, keris ini turun-temurun berada di Sumeneb, ya. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu koleksi dari salah seorang yang pernah memimpin Kabupaten Sumeneb. Akhirnya jatuh atau termahar oleh saya beberapa tahun yang silam. Coba saya perbesar lagi, saya masih penasaran bagaimana kalau diperbesar dengan perbesaran 5,09 agar pemirsa juga bisa melihat. Jadi besi ajinya dengan perbesaran 5,09 terutama pada bagian pinggir bilah bisa kelihatan ada degradasi warna kalau diperbesar nih pemirsa. Jadi kayak dodol, kemudian bentuk dan kombinasi pamornya. Nah ini pemirsa bisa melihat ya. Ini saya tunjukkan dengan warna yang kontras. Nah ini pemirsa bisa mengamati sesuplan. Ini ada bagian-bagian yang sudah ada bercak karat di permukaan bilah. Besok nanti saya bersihkan lagi. Jadi pada pamor kalau kita amati seperti juga ada pamor kayak kupu-kupu di sepanjang bilah. Coba saya dekatkan. Nah ini ujungnya. Nah ini ya. Kalau dimiringkan, pemirsa bisa melihat ricikan gusin dan lis-lisan pada pinggir bilah. Rataan pamornya sangat indah dan menyatu dengan besi ajinya. Nah ini saya dekatkan biar pemirsa bisa melihat pada bagian depan. Nah ini kalau disut dari sini karena ini adalah bagian yang paling tebal dari sebilah pusaka keris. Jadi dilihat besi pada bagian gonjo. Ini kalau disut miring, tempat lipatnya coba saya dekatkan lagi nih. Nah ini. Mungkin itu saja dulu review mengenai keris pusaka Pulau Sani PB9 atau PB10 ini dengan panjang bilah 38,5 cm, panjang gonjo 8,5 cm, panjang peksi 7,1 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.